Jadi untuk video pertama ini saya akan membuat rangkaian penguat instrumentasi yang HPF-nya atau high pass filternya. Untuk komponen yang dibutuhkan untuk rangkaian ini ada voltage, kemudian ada kapasitor, resistor, dan ini langsung kita hubungkan dulu lebih dulu. Kemudian ground. Kemudian kita beri Vout dan kita hubungkan lagi antara kapasitor dan resistor satunya. Kita beri resistansi untuk kapasitor yaitu 1 ohm dan untuk resistor yaitu 30 kilo ohm. Dan untuk voltage ini kita assign untuk amplitude 5, frekuensi 0,5. Ini masih sama, masih dalam rangkaian HPF. Voltage 4 kapasitor, dan resistor sebanyak 3. Kemudian kita sambungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Dan tak lupa ya kita beri ground. Kemudian kita beri nilai untuk ininya amplitudenya 5 seperti tadi, frekuensinya 0,1. Resistor itu semua, kapasitor itu semuanya 1 ohm dan resistor juga 30 kilo ohm. Dan kita beri labelnya untuk Vout nya, dan kita hubungkan. Kita beri ini ya nama HPF pasif. Kemudian kita running dengan stop time 100. Nah, ini langsung kita running dan kita uji coba. Nah, setelah di running ini terlihat kita uji coba ya, dan akan terbentuk 3 grafik. Ini kita add plot pen dulu. 3 grafik yaitu ada merah, biru, hijau. Untuk grafik biru di sini yaitu satu rangkaian HPF, dan merah di sini yaitu 3 rangkaian HPF, yang mana HPF di sini tuh bekerja dari ambang batas ya, yaitu sangat terblok lebih besar, yaitu 3 mV. Dan untuk yang grafik hijau itu sinyal input 5 volt. Nah, ini kita atur untuk besar resistansi masing-masing grafik. Kemudian untuk yang sekarang ini saya akan membuat simulasi rangkaian penguat instrumentasi LPF atau low pass filter. Untuk komponen-komponennya itu masih sama, yaitu ada voltage, kemudian resistor dan kapasitor. Ini kita hubungkan. Kemudian kita atur resistansinya, DC-nya 0, amplitude 5 dan frekuensinya 20. Untuk kapasitor itu 5,3, resistornya 1.
Kemudian ini kita atur ya, untuk besarnya DC-nya 0, amplitudonya 5, dan frekuensinya 20. Untuk resistor itu semuanya nilainya 1, dan untuk kapasitor yaitu 5,3. Kemudian kita beri label net sebagai Vout, dan kita hubungkan antara resistor dan kapasitor. Kemudian kita beri nama ya LPF pasif. Sebelum kita running, ini kita atur dulu stop time-nya, yaitu dengan variasi 1. Kemudian kita running. Nah, setelah di running, di sini akan kita uji gitu ya. Kemudian kita upload pen dulu sebanyak 3, dan di sini terlihat gitu grafik yang berwarna hijau itu input, biru itu output satu rangkaian resistor kapasitor dengan amplitudo 1,4 volt terblok. Kemudian untuk merah itu output 3 rangkaian resistor kapasitor dengan membloknya lebih baru, diberi di atas frekuensi ambang terjadi pemblokan sinyal. Nah, untuk rangkaian yang ketiga itu rangkaian penguat instrumen secara lengkap gitu ya. Di sini itu ada 2 buah input elektroda, yaitu elektroda 1 dan elektroda 2. Kemudian yang mana elektroda kedua ini tuh nanti akan masuk ke dalam penguatan inverting. Jadi itu misalnya pada studi kasus elektroda 1 gitu, sinyal DC-nya itu 0, amplitudonya itu 1 mV, kemudian frekuensinya itu 20 Hz, yang mana bertujuan itu untuk membuat rangkaian ini memperkuat sinyal-sinyal yang kecil. Nah, nanti pada elektroda 2 amplitudonya tuh 2 mV, yang mana selisihnya itu kan 1 mV yang masuk ke non inverting nantinya. Kemudian untuk perbandingan gitu, sebagai perbandingan R1 dan RF-nya itu 1:9, yang mana penguatnya itu jadinya 9+1+1, yang artinya tuh terjadi penguatan sebanyak 10 kali penguatan pada elektroda 2, outputnya sebesar 20 mV. Nah, rangkaian op-amp subtraktor sinyal kedua tuh akan dikurangi sinyal pertama setelah dikuatkan. Awalnya tuh dari 2 mV menjadi 20 mV, kemudian masuk ke elektroda 2. Sedangkan pada elektroda satunya tuh nanti dari 1 mV menjadi 10 mV. Nah, HPF-nya itu menggunakan 3 rangkaian. HPF di sini tuh tipenya aktif, masuk ke penguat non inverting yang akan mengalami dikuatkan gitu kembali secara 10 kali lagi ataupun 9+1+1. Nah, jadinya kan 10 kali penguatan. Kemudian keluaran dari HPF aktif itu tuh seharusnya menjadi 100 mV kan. LPF aktifnya terjadi penurunan namun dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat non inverting tadi. Nah, yang awalnya 100 mV menjadi 1 volt. Setelah itu masuk ke dalam sistem level sektor yang kemudian akan digeserkan ke sisi awalnya agar dari yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, ketika dimasukkan ke level sektor itu maka akan terjadi pergeseran gitu menjadi positif. Nah, jadi keluarlah level sektor ini akan 2 kali dari masuknya. Kemudian setelah pengecekan seperti ini tuh sinyal outputnya 1 mV dan elektroda 2 itu 2 mV. Penguatan elektroda 1 ke 2 itu tuh yang dikuatkan 10 kali output subtraktor sebesar 10 mV. Jadi ada penguatan inverting, kemudian masuk ke pengurangan 2, sinyal masuk ke APF untuk memfilter, kemudian dikuatkan lagi 10.000 kali penguatan. Kemudian akan terjadi penurunan, dan APF itu nantinya berfungsi sebagai memblok sinyal atas. Ini bisa terlihat ya pada layar grafiknya.
Nah, untuk rangkaian yang ketiga ini atau simulasi yang ketiga ini yaitu simulasi Lorentz Chaotic Circuit gitu, berbasis amplifier. Yang mana untuk komponen utamanya itu di sini ada ADM633 karena tidak ada jadi diganti dengan DIP yang mempunyai 8 pin. Kemudian di sini juga kita memakai komponen op-amp LT1057. Kemudian ada kapasitor, dan juga ada resistor. Seperti pada rangkaian sebelumnya gitu ya, kita juga tidak lupa memberikan ground biar nanti pas kita running itu tidak mengalami error gitu. Kemudian ini kita hubungkan dari komponen satu komponen lainnya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sumber tegangan atau voltage gitu ya. Untuk resistensinya itu V1-nya 15, V2-nya juga 15. Kemudian kita tambahkan juga ground. Kemudian kita hubungkan lagi gitu. Kemudian kita berikan ini kita rapikan ya. Nah, kemudian ini untuk ininya kita berikan label net ya, VX gitu. Kemudian juga VY. Nah, kemudian untuk kita wiring lagi ini kita berikan nilai ya, hubungkan lagi itu pada coil 8 ada 15, 5 itu 15 juga. Kemudian kita tambahkan ground. Kemudian kita berikan labelnya itu VX dan VY, kemudian juga VZ. Dan antara resistor ini kita hubungkan dengan pin 8 nya, DIP 8 pin ya, kita wiring. Kemudian kita berikan label net VX dan VZ. Kemudian juga VY, dan tak lupa juga kita sambungkan gitu ya. Nah, setelah semua rangkaian sudah terhubung gitu ya, jadi sebelum kita running atau stop time ini kita atur dulu di 8 pin ya.
dengan kita beri waktu 100 milisecond. Kemudian ini kita running, kemudian ini kita uji coba. Nah, ini kita add plot plan gitu ya, terlihat gitu pada gambar, pada layar gitu, ada 3 buah grafik, yaitu grafik dari simulasi Lorentz berbasis operational amplifier ini. Nah, untuk grafik yang berwarna hijau di sini tuh menunjukkan sinyal X. Nah, ini tuh sinyal X. Kemudian kita uji coba lagi, kita plot plan di VA-nya. Nah, untuk grafik warna biru ini tuh merupakan sinyal Y, dan untuk yang merah di sini tuh grafik merah ini menunjukkan sinyal Z. Ini kita perbesar gitu ya agar terlihat jelas. Nah, untuk yang hijau ini kan tadi sinyal X ya. Nah, ini tuh grafik diperbesar gini tuh gunanya tuh untuk melihat grafik time itu sesuai gitu sama yang hasilnya dibahas tadi